Sudah hari keberapa nih ya? Ini nih kawan-kawan yang sedang itikaf. Masya Allah. Ini masjid terindah di dunia. Setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga Al-Aqsa. Masya Allah. Baru ya. Semoga Allah jaga Ustadz. Ya, semoga dimudahkan segala urusannya, rezekinya, amin ya Rabb. tanya dan itu semua ya. Amin Ini ya Rabb. insya Allah sudah bersama kita Ustadz ya, 47 orang Ustadz ya. Iya. Pasti beberapa lagi mungkin ya, kita tunggu saja Ustadz ya. Nah apa-apa. Masya Allah. Ya, hari ini kita materinya Ustadz tentang rupiah mandiri ya Ustadz ya. Iya. Ustadz Rizal langsung semangat nih begitu in touch. Jangan-jangan masih ngantuk ini. Enggak, Ustaz. Kebanyakan tahajud ya. Apa kabar di Bogor dan Rehabati Bogor? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sekarang masih jalan program-programnya di Rehabati Bogor insyaallah. Iya, Masya Allah. Insyaallah. Iya, Pak. Itu berarti full Ustaz ya sampai hari terakhir ya di itikaf di sana ya Ustaz ya, insyaallah. Iya, saya sedang tantangin ini para peserta Ajahrawain untuk datang, tapi baru ada satu yang datang. Masya Allah. Baru ada satu. Ya. Saya tantangin seluruh Indonesia ini, baru ada yang satu yang datang. Masya Allah, dari Kuningan ya. Dari Kuningan, Masya Allah. Dari Kuningan ini. Alhamdulillah semalam sudah diruqyah sampai tengah malam. Masya Allah. Jadi saya lihat kasihan jinnya cuma satu lawannya ini. Begitu. Banyak orang yang bilang, Ustaz saya mau diruqyah. Begitu saya buka diri, ternyata pada sembunyi. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Kapan di PC Ruqyah mau silaturahim? Insya Allah Ustaz Dian sepertinya sedang dikondisikan nih semua saja ya. Iya. Kita insya Allah silaturahim gitu ya, seperti itu. Semoga tidak keburu sawal ya. Insya Allah ya. Baik. Ustaz gimana kabarnya nih Ustaz ya? Baik. Sehat terus Ustaz ya. Alhamdulillah. Doakan saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Amin. Mudahkan dalam ketaatan dan semoga Allah jaga seluruh tim Rehabati juga para peserta terapi Ajahrawain. Semoga Allah laknat setannya dan Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya insyaallah. Dan Allah lunasi utang-utangnya. Amin. Allah lembutkan istri-istrinya. Ya. Allah berkahi anak-anaknya. Amin. Sudah ada peserta sekitar 62. Apa kita mulai saja Ustaz? Mari, boleh? Baik ya. Kita mulai saja. Insya Allah sampai jam berapa nih Ustaz hari ini? Insya Allah sebagaimana dijadwalkan. Ini jam berapa? Ya. Sampai jam 7 barangkali ya. Baik. Ya. Kalau misalkan ramai sampai jam 8 juga siap, nggak apa-apa. Ya, siap. Insya Allah. Ya. Baik. Kita buka saja Ustaz ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemukan di hari ini di Ramadan yang ke-24 ini dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah jaga kita sama kita tidak turun dan tidak putus di proses sisa Ramadan kita ini saja. Amin. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, kepada tabiatnya, dan juga semoga kita ini termasuk umat yang dirindukan olehnya insyaallah. Amin.
Baik, hari ini kita bisa berkumpul lagi ya setelah 2 hari kita absen. Kita di Zoom ini, di aplikasi Zoom terapi Azhar ini, Insya Allah kita bersama lagi di hari Kamis ini dalam suasana suci Ramadan di hari yang ke-24 ini. Insya Allah Ustaz akan membawakan materi tentang ruqyah mandiri holistik ya. Ini sangat penting sekali sebagai bentuk benteng ya. Apabila terkena sihir, apabila kita terkena gangguan jin, maka kita punya benteng untuk kita agar tidak diganggu ya, atau tidak kita makin kuat tauhidnya dengan ruqyah mandiri kita. Baik, langsung saja kepada materi yang akan Ustaz sampaikan kepada Ustaz. Saya persilakan Ustaz. Ya. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah, jemaah Masjid Azhar Rawain di sini ya, dan juga kaum muslimin dimanapun antum berada, juga para peserta terapi Azhar Rawain ya, di rumahnya masing-masing dengan aplikasi Zoom-nya. Alhamdulillah ya, meskipun lewat Zoom kita bisa bermuajahah ya, bertatap wajah ya, dan mudah-mudahan ini termasuk terkategori majelis ilmu ya, di mana kita saling menasehati ya, dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita malam qadar di Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh kesalahan kita yang telah berlalu. Allah putihkan kita ya, Allah sucikan ruh dan jasad kita, dan Allah laknat setan yang sedang mengganggu kita semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita memasuki pertemuan yang kesekian ini ya, setelah kita membahas tentang 2 jenis penyakit ya, membahas kanker, membahas sihir, membahas proses pendakian seseorang menuju kesembuhannya ya, membahas gangguan jin ya, membahas 2 kategori sihir ya, sihir yang menyerang tubuh, sihir yang menyerang jiwa. Kemudian kita juga membahas tentang 3 jenis sihir kemarin ya, sihir perceraian, sihir penghalang jodoh ya, kemudian juga sihir-sihir yang menyerang akal termasuk sihir gila ya, dan sihir marid, sihir yang menyerang tubuh manusia. Pagi ini ya, kita akan membahas tentang ruqyah mandiri. Sebelumnya terakhir sekali ya, review iwa sekalian, kita membahas tentang sihir yang merusak rumah tangga ya, dan kita ada bab khusus waktu itu, merajut bahtera yang retak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan sakinah di dalam dadanya ya muslimin. Dan pagi ini materinya santai ya, tentang
ruqyah mandiri. Materinya santai, tetapi yang spesial pagi ini saya ada di Masjid Az-Zahrawain, ya, kaum muslimin. Saya ingin berbagi kenikmatan dengan teman-teman semuanya, ya. Dari Masjid Az-Zahrawain saya menyapa, ya. Ini masjidnya masih grace, ya, baru selesai, masya Allah. Ya, di luar masih agak gelap di sini, ya. Ini ada batu-batu, besi-besi, ya, dan masjid yang megah, ya. Di sana ada Ustaz Robi lagi tilawah, ada Ustaz Jamal lagi mengintip ini, ya, Rebati Jampang, ada Ustaz Ilham juga, ya, sedang nyimak juga, ya. Kalau antum live ini teman-teman di sini langsung menyimak. Ini ada Ahim Miftah dari Kuningan, ya. Ada Bapak Haji Parman ini, Pak Dede, ya. Ada Ahi siapa itu, Ahi Topik, ya, sedang menunggu kabar dari langit, ya. Ya, kaum muslimin, ini adalah Masjid Az-Zahrawain, ya. Di Facebook kemarin saya posting, ya, kaum muslimin. Masjid ini sudah mengalirkan pahala dan kebaikan, ya, kepada kaum muslimin yang dulu berinfak untuk masjid ini, dan seluruh investor itu lebih dari 90%, mungkin 97% itu dari para peserta terapi ruqyah mandiri Az-Zahrawain 1441 Hijriah. Nah, masya Allah, pertanyaannya nih, para peserta mau bangun juga nggak masjid, ya? Mau bangun juga atau enggak sebuah istana untuk anak istri kita di surga? Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membangun masjid, Allah Ta'ala akan bangunkan istana di surga, ya. Masya Allah, jangan hanya iri, ya, realisasikan. Nanti saat akhir daripada acara ini, saya akan galang dana untuk masjid ini, khusus hari ini, ya, untuk perlengkapan masjid nih kawan-kawan. Kita belum ada sound system, ya, kita belum ada speaker, ya. Di sini itu kaum muslimin tempatnya di hutan, 600 meter dari jalan raya, tetapi sangat hutan sekali. Tempat jin buang anak, begitu ceritanya. Ya, ada jemlongan, ada surupan, ya, ada sawah, ada bukit-bukit. Dan saya dapat kabar, ya, masyarakat di sini mulai diteror. Dulu saat dibuka tempat ini, ya, jin-jin yang ada di sini meneror masyarakatnya. Katanya ada yang noong, ya, noong itu ngintip begitu dengan matanya yang lebar dan telinganya panjang, ya. Terus kuncen penunggu tempat ini, ya, hamba Allah yang menunggu tanah ini selama 30 tahun saat dulu diwakafkan sampai hari ini. Beliau juga dapat teror, rumahnya dikelilingi oleh orang-orang, oleh bangsa jin yang sampai terdengar, ya, gejeligan kakinya, hentakan kakinya. Dan kaum muslimin, bagi para peruqyah ini biasa saja, gitu. Tapi bagi masyarakat di sini kaget, kok kami diteror jin ini, kenapa nih tempat ini? Ya, ternyata mungkin jin-jin sudah mulai tahu bahwa di tempat ini adalah tempat penjagalan jin, begitu, ya. Dan masya Allah, ya sekalian, ini akan terrealisasi benar-benar, ya. Ini adalah Islamic Center pertama Rehabati yang telah terbangun masjidnya secara utuh dan telah aktif. Bahkan kita ada itikaf dan tarawih, sholat 5 waktu di sini. Anak-anak sudah mengaji di sini, ya. Sudah ada santri-santri di sini dan kaum muslimin, ya. Saya sudah instruksikan untuk galang dana untuk beli sound system. Ya minimal kan kalau sehari 5 kali adzan, setan-setan yang ada di sini itu kaget, ya. Begitu ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Setan itu lari, ya. Lari terkentut-kentut, ya, sangat jauh sampai tidak mendengar adzan. Nanti kalau qomat dia balik lagi. Ya, setidaknya saya ingin buat capek jin-jin di sini, ya. Lari 5 kali sehari, ya, dengan suara adzan tersebut. Hanya suara adzan kami hanya menjangkau, ya, ruangan 20 kali 20, ya, sementara tanah ini 20.000 meter, ya. Dan tentunya untuk menjangkau warga itu perlu sejauh itu.
mau nggak ikut gabung infak pagi ini untuk infrastruktur masjid ini? Ya, kalau mau, masya Allah, ahlan wa sahlan. Kemarin kita hitung-hitung perlu berapa Kang Jamal? 16 jutaan ya? Perlu 16 juta rupiah saja. Kalau yang bagus sih sekitar 21 juta katanya untuk sound system, agar suaranya itu akustik gitu di masjid ini. Dan juga ada toa keluar, kemudian juga ada speaker di dalam untuk kajian-kajian. Dalam waktu dekat insya Allah saya akan bawa Syekh ke sini untuk daurah Al-Fatihah ya, dan mulai mendidik santri-santri di sini. Dan kaum muslimin, saya tidak mengemis nih, pagi ini saya memberikan Anda kesempatan untuk berinvestasi di sini. Karena sudah ada hamba Allah yang sudah kumpulkan 400 juta rupiah untuk bangun tahfidz di sini ya. 400 juta rupiah enggak nanggung ya. Tapi 16 juta rupiah ini saya ingin lelang untuk kaum muslimin di sini saja. Di grup ini yang ingin untuk sound system ya, Masya Allah, silahkan yang ada hadir di Facebook, yang menyimak juga, yang sudah sering dengar Az-Zahrawain mungkin ya, yang juga pernah mengikuti terapi Al-Baqarah, pernah mengikuti Az-Zahrawain dan merasakan kebahagiaan di dalamnya, berinfaklah pagi ini ya, pagi ini untuk sound system di masjid ini. Dan jika dananya lebih, saya ingin bangun juga studio mini RHTV di sini ya, sehingga nanti settingnya tidak acak-acakan begini. Nah ini sekarang studio mini kita di sini ya, bentuknya begini kawan-kawan ya, serba manual. Ini bukan promosi tapi penahan iPad ya, juga seperti ini. Nanti insya Allah di ruangan ini kalau ada dana cukup, kita akan bangun juga studio kecil kita di sini. Jadi kajian-kajian dari masjid ini ya, sholat jamaahnya bisa tersambung ke seluruh dunia begitu ya. Jadi kawan-kawan kita di New York ikut menyimak juga ya. Kawan-kawan kita di Eropa ikut juga menyimak seperti itu. Perlu berapa Ustaz Jamal untuk studio kemarin di sini? Gambaran Kang Jamal. Berapa? Waktu setting-settingnya 50 jutaan. Ya beliau tawadu sekali ya. Padahal saya bangun RHTV itu 500 jutaan. Di sini hanya perlu 50 juta sudah bisa setup dan live katanya. Ya barakallahu fikum. Itu intermezzo awal kaum muslimin. Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pagi ini kita akan membahas tentang ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Ya. Ruqyah mandiri adalah upaya untuk melakukan terapi bagi dirinya sendiri setelah proses ruqyah. Ruqyah mandiri adalah terapi untuk pengusiran setan dalam diri kita oleh diri kita sendiri. Atau bahasa Arabnya ruqyah dzatiyah, ruqyah dirinya sendiri. Masya Allah sudah ada yang berinfak nih, sebentar dulu ya. Masya Allah ada yang berinfak, Masya Allah. Infaknya bulan depan boleh Bu. Ibu mau berapa ini? Ibu Wardah ya, Masya Allah. Kalau sekarang dilipat gandakan Bu ya. Kalau bulan depan hanya 1 nilainya. Masya Allah ya. Tapi boleh juga ya. Ada yang 100.000 Ibu Lisna ya, Masya Allah ya. Ya saya terus update nanti ya. Nanti Kang Jamal transfernya ke Yayasan Rehabati aja ya. Iya. Boleh ke Yayasan Rehabati yang transfer ya, dan akunnya itu kodenya adalah 14 ya. 014 ya. Jadi silahkan transfer ke Yayasan Rehabati 014 kodenya. Jadi misalkan transfernya 16 juta ya tadi, berarti 16 juta tambahkan 014 rupiah. Masya Allah Ibu Wardah 1 juta, Ibu Lisna 100.000 ya. Jadi tinggal 15 juta lagi nih, tinggal 14 juta 900.000 lagi ya. Ada Ummu Sarah 100.000 ya. Dermawan sekali ya para peserta Zahrawain ini. Tadi bilang Ustadz saya mau ke sana tapi nggak bisa, uangnya ke sini ya. Saya terapkan di sini
maka pahalanya seperti mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan di sini ya. Ada Mbak Min 200.000 ya, Masya Allah ya. Sudah berapa ini? Sudah 300, 400, 1.400.000. Ibu Sinta 100, tuh sudah 1.000.000 berapa? 1.600.000. Ada Ibu Dewi berubah 300.000 ini maksudnya Ibu, atau ditambah lagi 300 ya. Sudah ada 2 jutaan ini, tinggal 14 juta lagi Iwan. Ibu Riz 300.000 ya, berarti sudah tinggal 13 juta 700.000 rupiah lagi. Nah, Ibu Karina 100.000, Ibu Wiwik 100.000 ya, Ibu Winda 1 juta. Waduh, saya kewalahan ya, nggak bisa ngitung ini, Masya Allah. Teman-teman, Kang Rijal ya senyum-senyum. Ini bukan mimpi nih Kang Rijal. Kaum muslimin ini dermawan sekali ya, diseru aja langsung berinfak. Coba ada yang bisa hitungin saya nggak ini? Ya, Masya Allah. Ada 100.000 tambah 300, itu sebentar dari atas saya hitungin lagi ya. Khawatirnya udah kebanyakan ini ya, karena kita akan stop 16 juta ini. Kang Jamal bisa hitungin Kang Jamal? Kelihatan nggak Kang Jamal? Enggak. Oh, nggak ikut zoom ya? Soalnya HP-nya Pak. Oh, HP-nya enggak kuat ya, Masya Allah. Coba saya hitung manual aja dulu ya. Ibu Nelvi 100, tambah Ibu Dewi 300, berarti 400. Ibu Yuli 300 jadi 700. Ibu Fitria 100, 800. Ibu Winda 1 juta, berarti 1.800.000. Ibu Wiwik 100, 1.900.000 ya. Ibu Karina Tanjung 100.000, berarti berapa? Ya, berarti 2 juta pas ya. Kemudian Ibu Riz 300, 2.300.000. Ibu Sukriya 100, 2.400.000. Ibu Dewi 300, 2.700.000 ya. Ibu Yuli 100, 2.800.000 ya. Ibu Sinta 100, 2.900.000 ya. Mbak Min 200, berarti 3.100.000 ya. Kemudian berikutnya Umu Sarah 100, 3.200.000. Ibu Wardah 1 juta, berarti 4.200.000 ya. Ibu Lisna 100, 4.300.000. Sudah terkumpul 4.300.000 tadi sampai Umu Nelly ya. Kemudian sudah ada nambah lagi di bawah, Masya Allah ya, Masya Allah. 4 juta berapa tadi ya? 4.300.000. Ada Ibu Casmitun 500, berarti 4.800.000. Ibu Rahmawati 200, 5 juta. 5.100.000 ditambah Bu Ulfa 5 juta. Ibu Wanda ini udah akap lagi ya, 100.000, berarti 5.200.000 ya. Ditambah lagi Ibu Tisha 100.000, 5.300.000. Ibu Titi 100, 5.300.000. 5.400.000 tambah 200 lagi 56 dari Ibu Umu Salman ya, tambah 1 juta lagi Ibu Putri 6.600.000. Masya Allah. Ibu Prima 100, 6.700.000. Bunda Arsyad 100, 6.800.000. Ibu Khadijah 100, 6.900.000. Ibu Siti Julaiha 500, 7.400.000. Hanya berapa menit saja ini? 7.400.000 tuh ya. Ini sudah kebeli sound system yang biasa ya. 7.600.000. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga yang meninggalkan room ini, mungkin panas ya, enggak bisa infak, akhirnya pergi ya. Subhanallah. Barakallahu fiik ya. Silahkan berakad terus ya kaum muslimin. Saya mah enggak panasan, Ustaz, biasa aja. Jangan ya untuk Masya Allah. Ibu Ramsyah 5 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. 5 juta ya, Wan. Berarti berapa? 12.400.000. Tinggal berapa lagi? Kita akan tutup segera ini. Ya. Kurang 3.600.000 dikurangi Pak Ahmadi 100.000, berarti tinggal 3.500.000 dikurangi Ibu Pinika 100, tinggal 3.400.000. Ibu Sinta Derajat 100 lagi, berarti tinggal berkurang jadi 3.300.000
300, Ibu Arum 100, 3.200.000. Kurang 3.200.000 lagi, Ikhwan. Ayo. Siapa yang mau genapin 3.200.000? Saya tutup langsung ini. Subhanallah, subhanallah. 100, 500 Ibu Dewi Hani 500 dan Ibu Nurjana 100, berarti 26 lagi ya. Ibu Rina 100.000 berarti 25 ya. Ibu Solihah 100 berarti 25. 24. Ibu Rian 100 berarti 23. Ibu Ella 100 berarti 22 lagi. 2.200.000 lagi, Iwan, atau sudah mencapai infak kita pagi ini sudah. Nah, ada juga ini 2.200.000 apa 200 Ibu Lena hari ini? Ini takutnya 22 juta, saya takut ini. Ya, kelebihan soalnya. Saya 2.200.000 bisa kayaknya. 2.200.000 Ibu Leni. Oh, 2.200.000. Sudah penuh, Iwan. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Sudah penuh kaum muslimin. Masya Allah, saya sampai tidak sempat ngitung tadi ya. Ini seperti disawer ini, Masya Allah. Insya Allah ya kita akan belanjakan di sini. Jum besok ya, Jum besok saya akan bisa nggak dalam sehari? Semua donatur. Kang Jamal sudah penuh 17 juta tuh, Kang Jamal aja lah, belum ngitung ini ya. Bisa belanja besok ya? Besok lusa lah insya Allah kita akan realisasikan langsung. Jadi di masjid ini sudah ada sound system dan ada speaker yang ngegebrak-gebrak setan di sini. Nah, selanjutnya mudah-mudahan mereka hancur lebur, terlaknati dengan bacaan-bacaan Al-Quran di sini. Nah, bagi yang berinfak saya ingin kasih hadiah ya untuk ngelihat-lihat tempat ini. Meskipun Anda belum pernah ke sini, nah ini tempatnya, Masya Allah ya, indah sekali ya. Meskipun orang di sini tidur itu dapat pahala itu karena sudah niat iktikaf di sini ya. Kemudian kaum muslimin, ini keluar ini indah sekali. Anda masih dengar suara burung loh ya. Nih, ya, Masya Allah. Ini jalan dari depan ya. Di atas sana ada namanya Masjid Az-Zahrawain. Kelihatan dari sini ya. Masjid Az-Zahrawain. Nah, Kang Rijal udah kesini belum ya? Nah, ini dia, Masya Allah, ini masjid yang sangat indah sekali. Dan alhamdulillah ya, penggalangan dananya ditutup dulu. Kita fokus pada materinya ya. Ibu sekalian, materinya adalah ruqyah mandiri pagi ini ya. Kang Jamal selamat ya. Alhamdulillah. Sudah terpenuhi 16 juta rupiah ya. Bahkan ada yang double tadi 2.200.000. Saya terima aja dua-duanya ya. Jadi berarti ada 18.200.000 pagi ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya ya, lipat gandakan pahala yang infak ini sekehendaknya. Kita nggak tahu dikali berapa, yang jelas di atas 700 kali lipatnya ya. Masya Allah tabaraka rahman. Dan kaum muslimin, meski Anda hanya infak untuk sound systemnya, saya berharap Allah kategorikan Anda membangun masjid ini. Karena kata Nabi, sesiapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan ya, Allah akan bangunkan istana di surga. Saya penasaran sampai mana ini, masih terhubung nggak kalau saya keluar sedikit ya. Ya. Allah bangunkan istana di surga kalau sini ya. Dan tempat ini dibangun dengan dana 450 juta, alhamdulillah. Dan kemudian kaum muslimin, ya, ada juga kaum muslimin yang memberikan granit ini ya, 30 juta rupiah. Ada yang memberikan TPP ya, TPP itu tanah apa namanya, penunjang tanah. Ya. Ada yang memberikan untuk mata airnya. Ya. Dan ini kaum muslimin lihat sebelah sana matahari terbit. Jadi malam 27 kita akan mengintip matahari Lailatul Qadar ya. Nah, di sini indah sekali. Ya, suara burung ya. Di sebelah sana nanti kita akan bangun sekolah di atas ini. Ya, sekolah Islam termegah di sini ya. Kemudian di sini akan dibangun tahfiz sebelah depannya. Ya. Di sebelah ujung sana akan dibangun istana anak yatim di atasnya. Dan juga pusat rehabilitasi orang gila
ya di sini dan kaum muslimin di surga nanti ya, karena Nabi SAW bersabda sekali lagi, setiap yang bangun masjid Allah bangunkan istana di surga meski sebesar sangkar burung. Maksudnya untuk apa? Meskipun antum cuman infak, mohon maaf ya, 10.000 misalkan, 10.000 itu bisa beli satu batu bata dan ditaruh di masjid ini. Apa yang terjadi? Maka antum sudah terkategori membangun masjid ini. Nih, satu batu bata ini ya, seseorang yang naruh batu bata ini senilai harga 10.000, maka dia sudah terkategori membangun masjid ini kalau kemampuannya segini. Nah gitu ya. Ada yang menyesal nggak barusan nggak ikut akad? Yang menyesal, saya masih menyeru untuk infak malam qadar ya, silahkan, itu masih terus terbuka sampai akhir Ramadan, terutama malam ganjil ya, malam 25 nanti malam 27 dan malam 29. Target saya 5 miliar infaknya. Yang mudah-mudahan Allah kabul ya. Itu untuk Islamic Center Rehab Hati di pusat. Baik kaum muslimin. Setelah transfer jadi panas dada saya Ustadz, Masya Allah. Artinya mulai penyembuhan di dalam dirinya ya, luar biasa. Yang belum transfer segera transfer ya, nanti khawatirnya diculik oleh setan nanti. Alhamdulillah Pak Utang, barusan penggalangan dana Pak, barusan penggalangan dana sudah dapat 17 juta untuk ini nih, untuk speaker ya. Baik. Nah, kaum muslimin, kembali kepada topik ya, tentang terapi ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Tadi ya, ruqyah yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk perbentengan dari datangnya setan. Ya. Untuk perbentengan daripada datangnya setan. Kemudian ruqyah mandiri juga memperkuat ruhani seseorang. Memperkuat jiwanya, ya. Dan kemudian juga kalau jiwanya kuat, jasadnya akan kuat. Itu dia. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, ruqyah mandiri juga kelebihannya kita bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi jangan mengatakan, Ustaz saya tidak bisa ruqyah mandiri soalnya nggak ada suami. Wah, itu bukan ruqyah mandiri dong. Ruqyah berpasangan dong kalau ada suaminya ya. Ini ruqyahnya oleh Anda sendiri. Kemudian jangan mengatakan, Ustaz saya kan nggak dikabul doanya. Kata siapa ya? Seluruh doa itu dikabul. Ada yang di akhirat, ada yang di dunia, ada yang ditunda, ada yang dalam bentuk lain. Ya begitu ya Pak sekalian. Kemudian hamba Allah ya, setiap ruqyah mandiri ada mukodimahnya. Ada orang yang mengatakan, Ustaz nah saya ruqyah mandiri tapi tidak berhasil. Ya. Barangkali ruqyah mandirinya tidak tepat. Ya. Ada salah satu trainer ruqyah syariah yang dakwah di Malaysia, dia mengatakan, Ustadz saya habis ruqyah 3 kul itu selama 2 minggu tapi tidak ada perubahan, gimana Ustadz? Maka kemudian Ustadz ini mengatakan, coba praktekkan ruqyahnya bagaimana. Lalu orang ini mempraktekkan ya, bismillah, kul lalu diusapkan begitu. Kemudian Ustadz itu tertawa. Nah, itu bukan 3 kul, bukan seperti itu, bukan kul ditiupkan, tetapi memang bacakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali ya. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah begitu ya. Ada orang yang melakukan ini dengan ikhlas ya. Lah dia lakukan selama 3 hari. Jadi 3 hari itu dia lakukan sehabis sholat. Terus dia lakukan. Apa yang terjadi? Hari ketiga itu dia muntah darah. Muntah darah ya, disertai kawat dan kain kapan dari tubuhnya. Artinya apa? Sihirnya hancur dalam waktu 3 hari. Pertanyaannya, sudah belum istiqomah begitu? 3 hari kita lakukan 3 kul ini sehabis sholat. Mungkin belum ya. Nah kaum muslimin, ini pentingnya ruqyah mandiri holistik. Kalau ruqyah mandiri holistik itu ruqyah mandiri yang menyeluruh selama 3 bulan itu ada tutorialnya, ada tahapannya sampai kita benar-benar mampu melakukannya. Ya, baik. Kemudian berikutnya hamba Allah ya, setiap ruqyah mandiri baik itu yang kecil ataupun yang kelas berat ya, itu ada mukodimahnya. Apa mukodimah ruqyah mandiri? Adab di dalam ruqyah mandiri. Misalkan adabnya itu apa? Ya, adab berdoa karena kita sedang meminta kepada
Allah Ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah, kira-kira yang ringan-ringan apa yang berat-berat? Jawabannya yang berat-berat, ya. Setelah kita bekerja seharian, ya, setelah kita 40 tahun bekerja misalkan di PNS, ya, kemudian pas pensiun harusnya tenang, malah terlilit utang, ya, maka kan berat tuh. Kerja udah pensiun, utang masih banyak, subhanallah, ya. Maka kemudian dia minta kepada Allah. Nah, minta sesuatu yang besar itu tentunya harus melakukan pengorbanan yang besar, ya. Jangan kemudian kita memiliki impian besar tetapi bekerjanya sedikit begitu. Nah, maka harus memenuhi adab-adab di dalam berdoa. Contoh adab dalam berdoa bagaimana? Ya. Pertama, berwudu hamba Allah. Berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat itu lebih bagus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, ikhwas sekalian, menghadap kiblat, mengangkat tangan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan petunjuknya. Kadang sholat ini suka dilewat, ya. Kenapa? Menganggap ini hal remeh. Umar bin Khattab ketika pasukan itu sudah siap, ya, untuk berperang, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat dulu 2 rakaat untuk menyerahkan diri dan pasukannya kepada Allah, diberkahi oleh Allah, ya. Sehingga pasukan Umar ini disertai para malaikat yang menghunus pedang. Dahsyat sekali, ikhwas sekalian, ya. Maka kemudian, ikhwas sekalian, saat kita lakukan ruqyah mandiri, memang tangan kita ini kosong. Tetapi kalau kita sholat dulu, ya, maka apa yang terjadi, ya? Allah Subhanahu wa taala berikan senjata kepada kita berupa kekuatan, ya, berupa kekuatan untuk menghalau musuh-musuh. Ya, begitu hamba Allah yang dimuliakan. Jadi seorang muslim yang sedang berzikir itu seperti seorang muslim yang sedang menghunus pedang, yang memakai baju baja dan topi baja. Dia dalam keadaan gagah. Tapi kalau dia lepas dari zikir, maka dia seperti pasukan yang prajurit yang telah menyarungkan pedangnya, ya, melepaskan topi bajanya. Dia dalam keadaan rentan, bisa terkena peluru nyasar, ya, bisa terkena peluru musuh, ikhwas sekalian. Nah, baik, ya. Jadi ada mukadimahnya. Apalagi selain wudu, salat 2 rakaat, ya. Kemudian menghadap kiblat, ikhwas sekalian. Selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, ya, tirulah anak-anak ketika berdoa, ya. Anak-anak ketika berdoa itu dia minta kepada anak-anak, ketika dia meminta kepada ayahnya tidak diberikan, maka dia meminta berulang-ulang sampai dia nangis. Nah, seperti itu, ya. Jadi ulang-ulang, 3 kul itu terus ulang-ulang, ya, sampai apa? Sampai Allah berikan petunjuk. Jangan katakan, Ustaznya saya baca Ajah Rawain kok saya tidak ada perubahannya. Siapa bilang? Ya, hari ini adanya Jum ini adalah perubahannya, ya. Dengan adanya Jum ini adalah perubahan kaum muslimin, ya. Dengan fasilitas semisal ini kita bisa infak total 18 juta pagi ini. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Dan semua orang bisa, ya. Beberapa hari lalu saat kita seru juga untuk berinfak di ECRH, terkumpul, ibu sekalian, 30 juta rupiah. Ya. Saat saya mengadakan training di ECRH-nya langsung offline itu 46 juta. Jadi training macam ini dan training langsung itu kurang lebih dekat gitu, ya. Bisa jadi sama, dan ini menghemat biaya kita semuanya, ya, masya Allah. Itu semua terjadi karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perhatikan juga tempat dan waktu di mana waktu itu mustajab, ikhwan. Jadi maksudnya saat Anda lakukan ruqyah mandiri, ya, tidak asal jangan lakukan ruqyah mandiri di situ, ya. Anda cari tempat yang mustajab, ya. Satu-satunya tempat yang paling mudah dijangkau adalah sajadah tempat Anda sholat. Sholat yang mana? Sholat wajib. Jadi lakukan ruqyah mandiri setelah sholat wajib. Ya, tempat terbaik kedua adalah sepertiga malam setelah tahajud. Ya, sekalian, ya. Tempat berikutnya adalah di bawah naungan ridho suami, di bawah naungan ridho ayah dan bunda, ya. Di bawah naungan ridhonya guru, ya. Subhanallah. Ada orang yang tidak sembuh-sembuh dari gangguan setannya, ternyata dia munafik dan pengkhianat. Maka setan dalam dirinya makin besar dan menguasai dirinya. Ya, ini penting juga kaum muslimin, ya, diperhatikan hal seperti ini. Jangan-jangan kita belajar sebuah buku, bukunya bajakan.
Ya, syekhnya nggak ridho buku dia dibajak, makanya ruqyah mandirinya paham tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, jangan-jangan kita lakukan ruqyah mandiri, ruqyah mandirinya paham, ya, tetapi tidak ridho guru kita kepada kita, ilmunya dicuri, ya, ilmunya dikhianati. Masya Allah, ya ini perhatikan, ikhwas sekalian, perhatikan hal ini. Kemudian termasuk juga tempat-tempat yang mustajab adalah saat adzan dan iqamah. Ya, jadi saat adzan dan iqamah Jumat, ya, ataupun setiap hari ya saat adzan dan iqamah, di situ ada waktu yang mustajab. Kemudian kaum muslimin, ya, saat turun hujan, ya, ini adalah waktu diijabahnya doa, ya. Kemudian kapan lagi nih waktu ijabahnya doa? Ada banyak, ya. Saat jihad fisabilillah, ya. Saat Anda diserang setan lalu Anda melawan, itu Anda sedang berjihad. Namanya jihadun nafas, karena setan menguasai nafsu kita. Kemudian kaum muslimin, ya, dengan memanggil asma Allah. Nih penting, ya. Nih, memanggil asma Allah penting dijabarkan. Allah memiliki sifat-sifat, nama-nama, ya, yang khusus. Salah satunya Asy-Syafi. Jadi kalau Anda minta kesembuhan, panggillah Asy-Syafi. Ya Allah ya Syafi. Ya. Ya Syafi, wahai Engkau yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah hamba. Ya Basit, yang Maha luas, ya, berikan hamba kelapangan. Begitu, ya. Kemudian apalagi? Ya Azim, yang Maha dahsyat, laknat setan ini ya Allah. Begitu, ya. Dan juga doa-doa yang lainnya. Seperti itu, ya. Ya Razak, beri hamba rezekimu, rezeki ruhani berupa ketaatan. Ya Aziz, ya Jabbar, wahai zat yang maha gagah perkasa, yang maha menguasai, ya, beri hamba kekuatan untuk menguasai setan ini dan menghantamnya dia sampai dia putus asa. Begitu, ya, dengan semangat doanya. Jangan begini, ya Allah sudah tidak tahan lagi, ya Allah tolonglah hamba, ya Allah. Itu adalah doa dengan putus asa, ya. Sampaikan, ya Rabb, wahai Engkau yang maha gagah perkasa, ya Aziz, ya Jabbar, beri bahu ini kekuatan untuk bertahan, beri tangan ini energi untuk memukul mereka semuanya, ya Rabb. Ketika hamba usap tangan hamba, maka setan ini seperti meled kulit-kulitnya, ya, seperti hancur kulit-kulitnya. Begitu, ya, kalau kita baca dengan keyakinan, masya Allah, ya, luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu beliau membacakan, ya, sesuatu bacaan ayat kepada telinga seseorang. Bacaannya begini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hei setan-setan yang mengganggu, apakah kamu diciptakan itu untuk main-main saja dan kamu tidak dikembalikan atau tidak dihisap? Maka jinnya langsung loncat kabur, digituin sama Ibnu Mas'ud, ya. Masya Allah. Dan kemudian ibu sekalian, ada sahabat yang menyaksikan dan dia melaporkan kepada Nabi. Beliau ini membacakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha kepada orang, lalu jinnya lari. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, seandainya ada hamba Allah seperti dia membacakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha kepada gunung, maka gunung itu sirna. Dan Nabi mengatakan, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu qasi'an mutasaddian min khasyatillah. Luar biasa, ya. Jadi satu ayat yang dibacakan ini, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un. Bacaan itu seperti lemparan yang menghancurkan gunung. Saya ingin bertanya, ada nggak teknologi sampai hari ini, ya, bom yang bisa meledakkan satu gunung, Himalaya langsung lenyap? Ada nggak? Nggak ada, ya. Ada nggak pesulap di dunia ini yang bisa mengklaim menghilangkan pesawat? Bisa nggak menghilangkan gunung? Nggak ada, ya. Hanya mitos-mitos, Ikhwan. Tetapi Allah Ta'ala dengan kekuatannya jelas mampu. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika minta kepada Allah menampakkan wajahnya, dan Allah Ta'ala tampakkan wajahnya kepada sebuah gunung, ya. Dan kemudian
gunung itu hancur berubah menjadi abu beterbangan dan Nabi Musa bertaubat. Ya, ibu sekalian, luar biasa, dahsyat sekali. Maka Anda membacakan dengan penuh keyakinan, ya, dan panggillah asmanya Allah Azza wa Jalla yang kuat. Asma Allah yang maha gagah perkasa, yang maha menyembuhkan. Baik, kemudian berikutnya saat berpuasa, ibu sekalian. Saat berpuasa ini juga adalah saat di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai puasa berlalu doa kita belum dikabulkan. Aduh sayang, masih lama kita nunggu lagi Ramadan yang akan datang, ya. Udah punya belum doa-doanya apa tuh, ya? Daftar doanya, ibu sekalian. Saat sahur, saat puasa, saat buka itu adalah waktunya berdoa. Jadi caranya gimana Ustaz? Nah, saya ruqyah mandiri habis puasa. Masa Ustaz? Di mana-mana ruqyah mandiri. Nah, apa-apa. Misalkan antum tahu nih jinnya di sini, ya, bikin pegel di sini. Maka antum makan, buka puasa nih, bismillah, makan kan? Bismillah, makan yang manis, ya. Kemudian setelah seger tenggorokan baca dzahaba dzuma'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doanya, ya. Lalu setelah itu bagaimana? Doa, ya Allah, Ramadan ya Rabb. Ramadan ini setan mengganggu hamba ya Allah. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan bahwa Ramadan itu setan-setan dibelenggu ya Allah. Panglima-panglima jin itu diikat ya Rabb. Dan ini masih ada setan kecil ya Rabb. Hamba mohon kepadamu kekuatan untuk mencopot setan kecil ini ya Allah. Copotlah dari leher hamba. Tepuk-tepuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ngacelang itu setannya. Kalau enggak percaya nanti praktekin ya. Mau praktekin sekarang enggak? Lagi puasa nih. Ya, coba ya. Kaum muslimin praktekan ya. Kaum muslimin coba praktekan. Sekarang pegang titik yang sakit dulu. Sakitnya di mana? Di hinung, di sinus, misalnya sinus ini misalkan sentuh ya. Di leher, di kepala coba. Nah, Kang Miftah coba ikut ya. Nah, di sini ada yang praktek juga kan di sini. Ya, Kang Miftah. Ya. Kang Miftah, coba sini Kang Miftah. Sini enggak apa-apa. Hah? Bersedia? Enggak. Oh, masih jomblo beliau ya. Semoga Allah dekatkan akhwatnya. Beliau malu ya. Di rumah masing-masing kaum muslimin, coba sentuh di mana yang Anda sakit, ya. Ya, sentuhkan di situ, di mana saja di dada. Lalu ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus pegang yang sakitnya ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat Kang Rijal pegang kepalanya, lihat ya. Yang malu-malu ya kalau ruqyah mandiri itu. Ya, ruqyah mandiri sambil malu-malu gimana nanti hasilnya ya? Sentuh, lalu kemudian katakan, ya Allah, hamba sedang menahan nafsu hamba untuk makan hari ini dan sepanjang Ramadan ini ya Allah. Hamba lakukan untuk mendapat keridhoan-Mu ya Allah. Hamba sedang belajar ya Rabb. Hamba sedang bertahan ya Allah. Hamba sedang menjadi hamba-Mu detik-detik ini ya Allah. Hamba sedang berjihad melawan nafsu hamba ya Allah. Dan dalam diri hamba ini ada syaitan pengkhianat, ada syaitan penipu, ada makhluk-Mu yang terkutuk ya Rabb. Dan Engkau adalah zat semesta raya ini. Engkau Tuhan yang menguasai semesta raya ini, termasuk setan ini ya Allah. Laknatlah setan ini ya Rabb. Tusuklah setan ini ya Rabb. Ucapan begitu. Pangganglah jantungnya ya Allah. Ya. Cambuk dia dengan cemeti azab. Seperti itu ya. Siksa dia, laknat dia ya Rabb. Atau keluarkanlah dia dengan sukarela jika dia mau keluar ya Allah. Lakukan itu coba. Ya, ulang lagi. Ya Allah, hamba sedang berpuasa. Hamba sedang mentaati-Mu ya Allah. Ya, Nabi SAW bersabda bahwasannya seluruh amal-amal itu untuk manusia, tetapi puasa untuk Engkau ya Allah. Hamba puasa untuk-Mu ya Rabb.
dan dalam tubuh hamba ini, dalam lambung hamba ini, dalam jantung hamba ini ada setan. Ya Allah, tusuk setan ini. Ya, hancurkan ya Allah. Lihat, Ibu Herlina sudah mau muntah, tuh kan? Ya. Ini kaum muslimin, silakan Anda ceritakan apa yang terjadi saat Anda sentuhkan dan Anda lakukan seperti itu. Ya. Ibu Herlina bilang lagi, saya kenapa jadi mau muntah? Ibu Asri sakit katanya. Ya. Bundane Arsyad, alhamdulillah nggak ada reaksi. Ibu Sinta mual. Siti Toyibah sesak. Ibu Wanti sendawa. Ya lihat banyak sekali ya. Tangan kanan pegal, merinding, mual, sendawa. Saya sentuh perut, batuk nikik. Oh batuk nikik ya. Jangan-jangan mak lampir itu ya. Kemudian muntah, sendawa, sakit, saya sendawa, saya sedih menangis. Masya Allah ya, pegel. Wah banyak sekali ya. Hanya 2 orang yang nggak ada reaksi ya. Buang angin bau sekali, ya itu untuk ibu aja ya. Kemudian Adinda langsung mata gelap, sendawa sedih, agak tercekik, sendawa merinding. Nah kaum muslimin, ini yang dimaksudkan ruqyah mandiri yang paling sederhana. Ya. Jadi kalau kita pusing, kita kan otomatis begini ya. Tak. Jangan sambil pijit-pijit aja dan kemudian mengeluh. Pijat sambil katakan sesuatu. Begitu ya. Sampai doa minimal al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Ya, lambung panas dan lain-lain. Ya, barakallahu fik ya ini kaum muslimin jazakallahu khair ya. Kang Miftah gimana saat barusan praktek? Ngap di dadanya, ya kan? Nah, jadi kalau lagi jantung, Anda lagi sesek, jangan kayak film-film India ya, lari panggil ambulan dan lain-lain. Itu film India ya. Sentuhkan tangannya di dada, lalu baca doa seperti tadi. Atau lebih resminya, ini resminya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf ya, resminya doanya begini. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir ya. Anda bacakan itu, saya berikan kepada Anda doanya nih ya kaum muslimin. Barangkali Ustaznya sering baca doa itu tapi saya tidak pernah nyatet ya, atau saya nggak ngerti bacaannya gimana Ustaz ya. Ini dia doanya kaum muslimin. Bismillah A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, nampak enggak? Nah, ini dia. Kelihatan enggak ya? Nah, ini dia. Nah, ini Kang Miftah juga bisa lihat ya. Bismillah di yang paling bawah ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini bacaannya. Jadi kalau sesuatu terjadi ya dan Anda merasa tidak sembuh, lakukan itu ya dengan yakin ya. Lakukan seperti itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Artinya apa? Bismillah ya. Dengan nama Allah artinya aku berlindung kepada Allah, a'udzubillahi wa qudratihi, dari kodratnya. Aku berlindung kepada Allah dan kodratnya, ketetapannya ya. Kemudian min syarri ma, dari kejahatan berbagai penyakit, ajidu wa uhadir, baik yang penyakit yang sedang menimpaku maupun yang akan datang. Jadi kalau Allah kabul, Anda akan sembuh ya, dan sembuhnya permanen, tidak akan pernah sakit lagi selama-lamanya. Bagus kan? Nah, kaum muslimin ya. Itu dia doa ruqyah mandiri kalau kita sedang sakit. Kemudian kaum muslimin, yang berikutnya ya, ruqyah mandiri itu ada banyak sekali. Saya klasifikasikan sampai ada 100 ya, seperti itu ya. Sampai ada 100 tutorial. Dan kemudian yang paling sederhana itu adalah ruqyah air. Kang Jamal minta pinjam air ya. Ruqyah air itu yang paling sederhana ya. Air apa yang bisa kita ruqyah adalah air yang halal ya. Air yang halal, air yang bersih. Jadi halalan thayyiban, artinya halal dan juga bersih.
Ya. Nah, seperti ini ada mereknya, ini kita buang dulu ya. Bukan dibuang ya. Gunakan air lain yang tidak dibuat oleh Yahudi ya. Ya. Buat merek apa namanya? Beli merek-merek lokal ya, merek lokal apalagi apa namanya yang diproduksi oleh kaum muslimin. Ya seperti itu. Jadi saya balik aja ya. Nah, ya sekalian, Bapak Akhirabi. Jadi bagaimana caranya? Caranya dibuka tutupnya. Orang-orang tua dulu kalau ada yang sakit dan sembuh-sembuh dia datangi kiai dan dia minta doa, ya kan? Nah, kaum muslimin, ya. Kalau kita sudah tahu jangan minta didoain, ya. Itu ciri orang yang tidak yakin dengan dirinya, ya. Tidak bertawakal. Maka buka begini. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan surah Al-Kafirun. Ya, bacakan, kemudian tiupkan. Maka dengan begitu air ini akan menjadi air ruqyah. Efeknya sama kayak tadi. Tadinya saya mau praktek dulu itu, buka tutupnya, ternyata lagi puasa ya, nggak bisa diminum begitu. Ya, jadi sebenarnya kita bisa praktek dari jauh juga kita bisa praktek. Ya. Bukan ruqyah jarak jauh ya, memang Anda di rumah dengan doa Anda, saya di sini dengan doa saya begitu. Tutup, buka tutupnya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan, lalu doakan. Ini sebagian diminum, sebagian mandi, sebagian dicipratkan. Itu sudah air ruqyah begitu. Nah, maka kalau ingin ruqyah rumah, air ini dicampur dengan seember air, campur dengan minyak uds, minyak gaharu, minyak kasturi, ya, seperti itu untuk memperkuatnya. Kalau Anda untuk mandi, campur kasturi, ya, campur garam, ya. Kalau untuk pelucutan ilmu hitam, ya, untuk untuk gatal, ya, juga bisa dicampur daun bidara, bisa garam laut mati. Saya punya garam laut mati sekarang, alhamdulillah. Rehabati perdana yang memproduksi ya, garam laut mati, dahsyat sekali ya, jinasab, sihir yang menyerang sel-sel kulit-kulit ya. Dengan garam laut mati dicampurkan, dimandikan, jangan diminum. Tapi kalau mau sekedar mencoba kedahsyatan garam ini, coba jilat sedikit aja, nanti kalau buka puasa itu akan menyebar ke seluruh tubuh sampai ke ujung-ujung rambut dan kaki. Baik, seperti itu ya. Itu yang paling sederhana. Ya, ada juga ya sekalian, ruqyah mandiri kalau ndak punya apa-apa nih, ndak punya air, ya cukup dengan tadi 3 kul. Dibacakan, ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh ya. Nah, kemudian juga bisa ditekan sambil baca-baca ya. Kemudian kaum muslimin, ada lagi yang paling besar yaitu terapi Az-Zahrawain ya. Ini saya menjelaskan terapi Az-Zahrawain dari Masjid Az-Zahrawain ya. Masya Allah. Az-Zahrawain itu barokahnya banyak. Tercatat ada 348 hadis ya. Yang mau order boleh di Rehabati Korf di sana ya. Kalau tidak ada yang online dari Korf, tolong admin posting nomor Rehabati Korf, bisa langsung order, banyak ya, sudah tersedia di seluruh Indonesia. Dan kaum muslimin jangan fokus pada garam ya, itu bukan garamnya tetapi keyakinannya nih yang paling penting. Kaum muslimin ya, salah satu barokah daripada Az-Zahrawain, selain sihirnya hancur ya, tukang sihirnya juga hancur. Mau nggak sih tukang sihir itu hancur? Maukah Anda mengalahkan tukang sihir? Maka bacalah Az-Zahrawain. Anda minder dengan tukang sihir, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tukang sihir, peganglah Al-Quran, baca surah bagian Al-Baqarahnya. Allah Ta'ala dengan takdirnya letakkan surah Al-Baqarah itu di awal, tujuannya agar mudah dibuka ya, sebagai senjata buat kaum muslimin. Kalau Anda tidak cukup bisa membaca seluruh ayat Al-Baqarah, 3 ayat terakhirnya itu juga gampang nyarinya. Ayat kursinya sudah kita hafal, 4 awalnya. Itu kenapa? Saking dahsyatnya surah Al-Baqarah ini. Kalau kita baca 10 ayatnya, yaitu 4 awal ya, ayat kursi 256, 257 dan 3 akhirnya, maka apa yang terjadi? Yang tidak sadar akan menjadi sadar. Kemudian yang gila akan menjadi kembali sehat, dan ini akan memberkahi keluarganya. Ya, seperti itu ya sekalian. Dan kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah ya, kalau kita membaca Al-Baqarah ya, selain
kita mendapatkan perlindungan dari tukang sihir dan sihirnya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya. Akan dinaungi oleh awan. Bukan tidak mati di hari kiamat, bukan ya. Maksud hari kiamat ini bisa juga menjelaskan tentang mahsyar, ya. Hari kebangkitan. Karena kiamat dan kebangkitan itu dekat, ya, waktunya dekat. Ya, kiamat itu ya setelah kiamat selesai hari kebangkitan. Maka iwas kalian, Allah Ta'ala akan hadirkan dua kelompok burung, sayap satu burung dengan dua sayap, atau dua awan yang menaungi, ya seperti itu. Dan kemudian di surga nanti Allah akan persilahkan kita memberikan mahkota surga kepada orang tua kita, ya masya Allah. Artinya di mana itu? Artinya di surga ya sekalian, ya. Artinya orang yang menghafal surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah itu masuk surga. Ya, masya Allah, ya. Yang orang yang memiliki Al-Baqarah, Al-Imran, Az-Zahrawain. Mudah-mudahan masjid ini ada di surga nanti, ya. Dan Allah pertemukan kita di sana. Allah lindungi dari azab neraka kaum muslimin, masya Allah. Dan menjadi asbab ampunan Allah Ta'ala. Dan yang sudah berinfak juga tadi, semoga termasuk Anda, ya, orang yang membangun Az-Zahrawain ini. Karena dengan infak Anda akan ada sound system yang mewarnai masjid ini. Masya Allah, indah sekali ikhwas sekalian, ya. Dan kemudian kaum muslimin, banyak sekali ya manfaat dari Az-Zahrawain. Saya tampilkan sekali lagi, ya, untuk Anda sekalian. Manfaat daripada Az-Zahrawain itu yang pertama tadi saya sebutkan apa? Mengusir setan, ya. Kemudian yang berikutnya itu tukang sihirnya kalah, ya, dan kita akan diberikan mahkota surga, ya, dan dia adalah senjata langit. Dua ayatnya adalah senjata langit. Jadi ibaratnya gini, kita punya kekuatan. Anda seorang gubernur misalkan, ya, Anda seorang gubernur. Lalu Anda, karena Anda gubernur, maka Anda menguasai seluruh pasukan TNI di wilayahnya. Juga polisi, artinya Anda bisa perintahkan dia, begitu? Baik, paham ya? Artinya Anda memiliki seluruh senjata di provinsi Anda itu. Kalau ada pesawat mau landing di bandara Anda dan Anda bilang nggak boleh ini landing, maka pesawat itu akan kembali lagi. Itu kekuatan bupati atau gubernur, ya. Tapi Anda nggak mungkin kan bawa semua pasukan kan, ya, tidak mungkin kan? Maka bagaimana caranya? Anda bawa satu ajudan, maka dengan ajudan itu Anda memiliki seluruh kekuatan. Nanti kalau Anda terancam, ajudan itu akan mengkontak pasukannya. Maka surah Al-Baqarah 3 ayat terakhirnya itu adalah silahul ars, senjata langit, ya. Kalau Anda miliki itu, ya, apalagi Anda memiliki seluruh hafalannya, ya, Anda baca itu saja itu sudah akan terkoneksi kepada seluruh Al-Baqarahnya. Ada potensi, ya, untuk kita mendapatkan kekuatan, ya, dan aksesnya dari 3 ayat ini yang disebut silahul ars. Ya kaum muslimin, ya luar biasa sekali. Dan kemudian, ya, yang terakhir ini, ya sekalian, ya, bagaimana Ustaz saya bisa membaca surah Al-Baqarah padahal bagi saya susah sekali untuk baca Al-Baqarah ini. Ya susah kalau memang kita langsung baca Al-Baqarahnya. Ya kaum muslimin, ya. Di sini kita lampirkan juga, ya. Ada kaum muslimin, ya. Apa namanya? Tutorial yang kita buat agar kita bisa membaca surah Al-Baqarah ini penuh, ya. Bagaimana caranya? Caranya siapkan waktu selama 3 bulan. Ustaznya 3 bulan kelamaan. Jangan bilang lama ya, mau 30 tahun sakit atau 3 bulan berusaha. Kan begitu ya? Ustaz, 3 bulan Anda bagi menjadi 7 tahapan, ya. 3 hari pertama Anda lakukan 3 kul saja. Habis sholat, habis isya, habis sholat baca ayat kursi, lalu baca dzikir pagi petang, ya, seperti itu. Usahakan rutin begitu aja, ringan sekali ya. Kemudian hari keempat nanti mulai ruqyah rumah. Tadi ruqyah rumah itu caranya buka botol air 2 liter, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu, ya, Anda bagi 3, minum, mandi, dan cipratkan di rumah. Nanti hari ke-7 Anda ambil 1 galon. 1 galon itu 1 galon yang besar, ya. Anda baca di sana ayat ruqyah, juga surah Al-Baqarah, bacakan di situ, baik, ya.
Nanti setiap hari ambil 2 liter dan minum, mandikan dan siramkan. Hari ke-14 atau minggu ketiga ya, mulai bacakan secara rutin surah Al-Baqarah di sana. Jadi setelah 2 minggu berlatih baca Al-Baqarah, Anda insya Allah akan mampu baca seluruh Al-Baqarah di minggu ketiga. Nanti minggu ke-8 hari ke-40 Anda baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya. Nanti setelah itu hari 70 baca sisanya sampai hari ini. Nah, Masya Allah itu kaum muslimin ya cara terapi ruqyah mandiri. Kemudian banyak juga ya tutorialnya kita akan sampaikan secara bertahap. Juga bisa lihat di YouTube Rehab Hati Studio ya, RHTP Studio ataupun YouTube Nuruddin Al Indonesia. Sudah banyak sekali tutorialnya, bisa disimak lagi. Sekarang saya persilahkan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya khusus terkait ruqyah mandiri. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz Aan, Ustaz Rijal ya. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada Ustaz dari yang telah menyatakan materi tentang ruqyah mandiri. Ya, insyaallah semoga kita bisa mengamalkan ruqyah mandiri sampai akhir hayat saja. Amin amin Masya Allah. Sebagai perbentengan dari gangguan syaitan atau gangguan jin gitu Ustaz. Baik Ustaz, langsung saja kepada pertanyaan Ustaz ya. Iya, silakan. Sudah ada 19 penanya ini Masya Allah, 20 penanya Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan bisa cukup waktu Ustaz ya. Insya Allah, ringan aja. Pertanyaan ringan dan jawaban ringan insya Allah. Insya Allah. Yang pertama yang ingin bertanya 21 penanya Pak. Wah Masya Allah, 21 penanya ya. Yang pertama adalah Ibu Putri Kurota Ain ya, Kurota Ain, padanya dipersilahkan Ibu. Silakan. Ibu Putri, silahkan Ibu Putri, dinyalakan mikrofonnya. Pada Ibu Putri dipersilahkan. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Alhamdulillah, syukuran sudah diberi kesempatan. Ustadz, kalau kita melakukan ruqyah mandiri, lantas kita merasa tidak sanggup ya, dan kita butuh bantuan orang lain, bolehkah kita minta tolong kepada peruqyah, walaupun sebelumnya sudah berkali-kali diruqyah begitu. Baik. Yang kedua, ya silakan Bu. bagaimana pendapat Ustadz mengenai seseorang yang selama ini sudah melakukan ruqyah mandiri tapi malah sering tiba-tiba menyebut nama seseorang begitu. Namanya yang siapa dalam itu? keadaan dia sadar atau dalam beraktivitas sehari-hari. Halo? Ya. Dalam beraktivitas sehari-hari dia sering menyebut nama seseorang begitu Ustaz. Baik. Apakah perlu dia mendatangi orang tersebut atau bagaimana? Nama orang itu siapa? Orang jahat? Mantan? Ketika pernah di ruqyah itu pernah dalam keadaan kesurupan menyebut namanya gitu. Baik. Pernah ya? Iya, baik. Iya, waktu lagi di ruqyah. Baik, Ibu. Cukup ya, siap. Tapi sekarang dalam keadaan ruqyah mandiri itu dalam aktivitas sehari-hari biasa tidak sengaja menyebut namanya, dan setelah menyebutnya baru tersadar kenapa saya menyebut nama dia begitu. Baik. Terus apakah orang tersebut perlu mendatangi ya? Mendatangi orang yang disebut namanya itu. Baik Bu, saya sudah paham. Ya. Ini ada kabar baik dari Ibu Helmiah, donatur Kampung Sunnah juga. Beliau kabarkan sudah ada 500 juta rupiah untuk bangun pondok tahfidz. Jadi masjid ini, masjid ini 490 juta kawan ibu sekalian, 500 juta lebih ya RAP-nya. Alhamdulillah sekarang sudah ada dana 500 juta untuk bangun tahfidznya, Masya Allah. Dan Lebaran insya Allah akan segera dibangun. Jadi berlomba-lomba ya, jangan, wah aduh saya kegedean
tadi transfer 500.000, enggak kegedeannya. Ada yang 500 juta Iwan satu orang, dan sama orang Jakarta ya, bukan orang sini. Masya Allah, luar biasa, saya bahagia sekali. Barusan saja beliau menghubungi saya. Ya, kita lanjutin ya, pertanyaannya tadi. Ustaz, kalau kita ruqyah mandiri dan kita tidak sanggup, lalu perlu bantuan peruqyah, apakah boleh? Boleh, ya. Kadang-kadang ada orang yang harusnya ruqyah mandiri, harusnya diruqyah dulu, dia kenalnya ruqyah mandiri dulu. Ada bahkan orang kenalnya zikir pagi petang dulu loh. Ketika baca zikir pagi petang dia tiba-tiba reaksi. Ada juga orang yang kadang-kadang dia itu mengenal dakwah tauhid dulu baru kemudian kenal ruqyah. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi idealnya itu orang itu belajar terapi ruqyah. Idealnya orang itu diruqyah lalu belajar ruqyah mandiri. Tapi tidak masalah jika ruqyah mandiri dulu lalu diruqyah dulu meskipun terbalik keadaannya. Tidak masalah ya. Kunjungi dokter terdekat, yaitu para praktisi ruqyah. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu mengatakan, saya Ustaz saat di ruqyah mandiri tiba-tiba nyebut nama orang itu, apakah saya harus mendatanginya? Jangan, ya, jangan. Kecuali misalkan ya dia menyebut nama orang tuanya, ya berkunjunglah sama orang tuanya. Pak, saat saya kesurupan saya menyebut nama bapak, jangan-jangan jin nasab kali ya Pak, atau gimana ya? Nah, bisa, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang disebut itu nama mantannya, bisa jadi mantannya itu menyihir Anda dulu. Ya gitu ya. Jadi dia senang jadinya. Kalau yang Anda sebut itu adalah dukun, bisa jadi dukun itu memang mengikat Anda dengan sihirnya, ya. Bagaimana Ustaz? Abaikan dan mohon kepada Allah petunjuk yang lebih detail lagi, karena itu adalah petunjuk dari Allah. Barakallahu fiik, silakan. Insyaallah. So, kalau heran bisa ada jawabannya kepada pertanyaan dari Ibu Putri ya. Insyaallah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Indah. Pada Ibu Indah, dipersilakan menyalakan mikrofonnya Ibu. Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Assalamualaikum Ibu Indah. Ibu Indah. Kang Jamal ada nggak? Bisa instalin Zoom nggak di Bapak? Biar Bapak tahu caranya. Ibu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ibu Indah silakan. Ibu Indah silahkan. Ibu Indah. Iya. Ibu Indah silahkan. Nggak bisa kata-kata. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak bisa bicara apa-apa Pak Ustaz. Semoga Allah melaknat setan yang ada di bibirnya. Semoga Allah melaknat setan yang ada di bibirnya. Al-anuka bila'natillah. Keluarlah kamu, hei, Masya Allah. Ayo keluar kamu. Nggak usah menangis di dunia. Ya, nggak usah kamu menangis. Keluarlah kamu. Kalau kamu pura-pura menangis hari ini, maka di akhirat kamu akan menangis selamanya. Fama asbarahum ilan nar. Alangkah beraninya kamu menantang jahanam. Ayo keluar kamu. Ukhruj ya Allah. Ibu Indah, cukup Bu Indah. Jangan nelpon untuk menangis ya. Nelponlah untuk bertanya. Tidak bisa bilang apa-apa Pak Ustaz. Cuma alhamdulillah Pak Ustaz sudah lebih baik Pak Ustaz. Masya Allah. Maksudnya pertanyaannya sudah terjawab semua dari kemarin-kemarin Pak Ustaz. Oh Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah Ustaz, cuma alhamdulillah dikasih kesempatan, tidak bisa kata apa-apa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Mau bertanya sudah kayak semua terjawab Pak Ustaz. Oh gitu, baik. Saya sering ya. Jadi bukan jin ya yang barusan itu, ternyata ibunya. Iya Ustaz.
Oh, ada jin juga. Oh, jangan-jangan jin sama ibu bareng-bareng nangis ini. Iya, biar dia keluar, Bu, tepuk dadanya. Ukhruj ya Allah begitu. Ukhruj ya Allah. Tepuk leher. Ukhruj ya Allah. Ini luar biasa, ibunya testimoni sambil nangis, jinnya pun nangis ternyata. Mungkin jinnya mau masuk Islam jangan-jangan ini. Iya, Masya Allah. Baik Ibu. Saya bertanya tadi Pak ya. Gimana? Saya bilang pada kayak bilang suami kalau saya nanti ditanya tidak tahu apa yang harus saya tanyakan karena sudah semua terjawab dari kemarin Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sering sakit, tanya berhubungan dengan suami tuh kayak anak tidak bisa Ki Ustaz. Sampai malam Saya ini? sudah menikah. Iya Ustaz. Berapa tahun Ibu menikah? Saya sudah menikah 18 tahun, kurang lebih 18 tahun. Ibu belum bisa hubungan badan dengan suami? Bukan belum Ustaz, cuma kayak semacam enggak terlalu bisa. Enggak terlalu bisa. Suami. Oke, Iya. baik. Saya berikan tipsnya ya. Iya. Ibu siapa namanya? Indah. Ibu Indah. Ibu dari yang termurah sampai termahal, bahkan ada yang gratis ya. Yang pertama, Ibu tidak bisa melakukan hubungan ini, ada tahapan-tahapannya. Saya tidak ingin tanya detail karena Ibu seorang muslimah ya. Yang pertama, seseorang itu dibuat malas dengan suaminya. Dibuat tidak suka dengan suaminya. Terus bisa mencium bau, bisa merasakan suaminya itu bau padahal enggak, ya. Kemudian dia dibuat ilfil, dibuat tidak jijik dengan suaminya, ya. Kemudian dibuat selalu bertengkar dengan suaminya. Dibuat selalu bertengkar ketika mau hubungan badan, ya. Kemudian dibuat suaminya tidak nyaman di rumah, atau ibu tidak nyaman saat ada suami di rumah, tapi saat suami di luar rindu. Nah, sudah 10 jenis tuh, ya. Ada juga kondisi lain suaminya bisa melakukan badan hanya beberapa detik. Ada juga dalam kondisi lain ibu tidak mendapatkan rangsang. Ada juga dalam hal lain ibu menjadi sakit karena tidak mendapatkan rangsang. Ada juga ibu mampu melakukannya tapi tidak menikmatinya, ya. Ada lagi yang lain, sudah berapa tuh? Udah banyak sekali ya. Nah, ada banyak kondisi-kondisi di mana setan mengganggu hubungan badan. Ada yang dibuat wanitanya pendarahan saat mau melakukan hubungan badan. Ada yang dibuat menstruasinya acak-acakan jadwalnya atau sepanjang tahun menstruasi atau sering pendarahan. Ya, ini dia. Ini gejala-gejalanya. Atau dibuat perutnya sakit, dibuat rahimnya sakit, dibuat pahanya terkunci, dibuat ada halangan saat melakukan hubungan badan, ya. Ada juga kondisi-kondisi audionya di mute aja karena kedengaran dari sini kan, jadi feedback ya. Kemudian Ibu sekalian, ada kondisi-kondisi yang sangat ekstrim. Ibu ada contoh kasus di Bogor, wanita 9 tahun sudah menikah tidak pernah melakukan hubungan badan, tidak bisa. Ada lagi di Goa 6 tahun tidak bisa melakukan hubungan badan, 6 tahun menikah, istrinya masih gadis. Seperti itu. Di Papua ada yang melakukan hubungan badan, dia bilang seperti saya ditusuk-tusuk pisau, sehingga saya sangat kesakitan dan beliau sudah wafat. Subhanallah, saya hanya mendengar kisahnya saja. Apa yang harus dilakukan? Pertama, yang paling ringan, yang paling mudah, ya, kaum muslimin, murah, tidak pakai dana sedikit pun, ya. Bagaimana? Ambil Al-Qur'an, baca seluruh Al-Qur'an. Bisa jadi setelah dia khotam, lepas gangguan sihirnya. Ini tajribah ya, ini dari sebuah pengalaman seseorang. Setiap beliau bacakan Al-Baqarah 1 putaran, apa yang terjadi? Lepas sihirnya, dia bisa hubungan badan dengan suaminya, lalu kemudian istrinya masih sakit, maka di ruqyah muncullah setan yang mengatakan, "Weh, kamu berhasil memang melepaskan gangguan setan yang saya ikat di kemaluannya, tetapi kamu tidak tahu kan apa yang saya, tapi kamu nggak tahu kan?" Dia bilang, jinnya bilang, "Kamu memang berhasil memutuskan ikatan di kemaluannya yang saya ikat selama 6 tahun, tapi kamu nggak tahu kan ayat apa." Jin ini mengatakan, "Kamu memang berhasil kan memutuskan ikatan yang sudah saya ikat di dalam kemaluannya dengan surah Al-Baqarah itu, tetapi kamu tidak tahu kan dengan ayat apa ikatan yang di kepalanya bisa lepas." Wah, jadi jinnya keceplosan. Maka
tim praktisi kami mengatakan, oke ibu baca seluruh Al-Quran. Setelah seluruh Al-Quran dia baca dalam 2 bulan. Karena jarang baca Quran, jadi susah. Maka Masya Allah, ibu ini lepas dari gangguan setan, jadi punya malam pertama lagi bersama suaminya. Jadi malam pertama setelah 6 tahun.